Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas Farmasi A akan menjelaskan tentang preformulasi dari sediaan Cephadroxil yang beranggotakan Rika Trimeilani, Rosa Rosmawati, dan saya sendiri yaitu Santi Nur Halimah. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rika Trimeilani. Nah, yang pertama kita bahas mengenai bentuk sediaan Cephadroxil, yaitu dry syrup Cephadroxil. Mengapa dibuat dry syrup? Karena antibiotik itu mengalami stabilitas yang kurang maksimal atau terbatas di dalam pelarut air. Jadi penggunaannya ketika akan dikonsumsi baru digunakan atau dilarutkan di dalam air. Dan harus dikocok terlebih dahulu karena zat aktif akan mengendap. Nah, yang kedua, tinjauan farmakologi zat aktifnya kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu indikasi. Seperti yang kita tahu, antibiotik yaitu pembasmi infeksi bakteri. Di antaranya infeksi kulit, infeksi saluran kemih, infeksi faringitis atau infeksi pada tenggorokan, ataupun infeksi pasca operasi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, yang kedua kita bahas mekanisme kerja Cephadroxil dengan cara menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mengikat satu atau lebih protein pengikat penisilin atau disebut juga dengan PBPS yang pada gilirannya menghambat langkah transpeptidasi akhir sintesis peptidoglikan pada dinding sel bakteri sehingga menghambat biosintesis dinding sel dan menahan perakitan dinding sel yang dihasilkan oleh kematian sel bakteri. Dosis yang diterapkan pada dry syrup Cephadroxil ini satu harinya 125 mg per 5 ml. Dan ada juga efek samping atau efek yang tidak diinginkan pada obat ini, yaitu mual, muntah, gangguan fungsi hati, dan sebagainya. Nah, kemudian ada kontraindikasi. Yang pertama hipersensitivitas. Hipersensitivitas ini yaitu reaksi imun yang berlebihan, seperti terjadi ruam-ruam merah pada kulit. Juga dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan. Formulasi umum. Formulasi asli sediaan tiap 5 ml mengandung Cephadroxil 125 mg, CMC 1%, sorbitol 30%, NA-benzoat 0,1%, essence anggur 1 tetes, NA-sitrat 2%, brilliant violet 0,01%, kemudian aquades 60 ml. Yang keempat yaitu analisa preformulasi zat aktif dan ekspesien. Yang pertama, Cephadroxil menurut USP 2007, rumus molekul C16H17N305, kemudian bobot molekul 381,40, pemberiannya serbuk hablur halus, kristal, dan putih. Titik lebur 197 derajat Celcius. Kelarutan, larut dalam air, tidak larut dalam alkohol, kloroform, dan eter. Kegunaannya digunakan untuk pengobatan radang kerongkongan atau sakit tenggorokan. Stabilitas harus terlindungi dari cahaya. pH-nya mempunyai pH 7,0. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik dan terlindung dari cahaya. Dan penandaan pada etiket harus tertera kadaluarsa dan tanda habiskan. Yang kedua yaitu ada CMC, karboksimetil selulose sodium. Pemberiannya serbuk atau granul putih sampai krem, higroskopis, kelarutan mudah terdispersi dalam air membentuk larutan koloidal, tidak larut eter dan pelarut organik lain. Stabilitas, larutan stabil pada pH 2-10, pengendapan terjadi pada pH kurang dari 2. Viskositas, larutan berkurang dengan cepat jika pH di atas 10. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Kegunaannya, suspending agent, bahan penolong tablet, peningkat viskositas, dan terakhir konsentrasi 3-6%. Yang ketiga ada NA-benzoat. Rumus molekul C7H5NaO2, berat molekul 144,11. Pemberiannya granul atau hablur berwarna putih, tidak berbau, stabil di udara. Kelarutan, mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, dan lebih mudah larut dalam etanol 90%. Kegunaannya sebagai pengawet, konsentrasi pemakaian 0,1%, stabilitas larutan dapat disterilisasi dengan autoklaf dan filtrasi. OTT-nya yaitu
incompatible dalam senyawa kuartener, gelatin, garam feri, dan garam kalsium. Penyimpanannya dalam wadah yang tertutup balik dalam tempat yang sejuk dan kering. Yang keempat ada N-asitrat. Rumus molekul C6H5Na3O7. Pemberian hablur tidak berwarna atau serbuk bora putih. Kelarutan mudah larut dalam air, sangat mudah larut dalam air mendidih, tidak larut dalam etanol. Kegunaan sebagai pengawet dan pengatur keasaman. Konsentrasi pemakaian yaitu 2%. Yang kelima yaitu brilliant violet. Pemberian serbuk hablur berwarna ungu, kelarutannya mudah larut dalam air, konsentrasi 0,01%, dan kegunaannya sebagai pewarna. Yang keenam ada essence anggur. Pemberiannya yaitu cairan berwarna ungu dan mempunyai bau khas, serta kelarutannya mudah larut dalam air dan digunakan sebagai perasa. Yang ketujuh yaitu sakarin dengan rumus molekul C7H5O3C dengan berat molekul 183,18. Pemberiannya yaitu serbuk hablur putih, tidak berbau atau berbau aromatik, serta larutan encer sangat manis dan bereaksi asam terhadap kertas lakmus, serta kegunaannya yaitu sebagai pemanis. Stabilitasnya pada suhu 125 derajat Celcius dan pada pH rendah yaitu pH 2 selama lebih dari 1 jam tidak terjadi dekomposisi yang signifikan, serta penyimpanannya yaitu wadah tertutup baik di tempat sejuk dan kering. Yang kelima yaitu pendekatan preformulasi. Alasan dibuat sediaan suspensi terutama dry syrup. Yang pertama, sepadroxil larut dalam air tetapi tidak larut dalam alkohol, eter, kloropom. Yang kedua, sepadroxil termasuk golongan antibiotik beta-laktam generasi pertama, yaitu cephalosporin, yang digunakan untuk pengobatan sakit tenggorokan, infeksi saluran kemih, dan infeksi kulit. Yang ketiga, sepadroxil dry syrup ini juga merupakan sediaan antibiotik yang diberikan untuk pengobatan infeksi saluran pernapasan bagi anak-anak. Yang terakhir, sepadroxil bekerja menghambat sintesis pada dinding sel bakteri yang langsung untuk infeksi. Yang selanjutnya yaitu dosis. Untuk anak-anak yaitu 30 mg per kilogram berat badan per hari dalam 2 dosis terbagi, serta kekuatan dosisnya yaitu 500 mg dan kesimpulan dosisnya yaitu untuk dosis anak-anak 125 mg per mili dan 250 mg per 5 mili. Alasan pemilihan zat tambahan yang pertama yaitu suspending agent. Suspending agent yang digunakan yaitu CMC karena merupakan senyawa stabil yang bersifat higroskopis dan digunakan sebagai bahan pengikat. Yang kedua, wetting agent yang digunakan yaitu Twin 80 karena Twin 80 dapat larut dalam air dan etanol, juga untuk menurunkan tegangan permukaan bahan dengan air dan meningkatkan dispersi bahan yang tidak larut. Yang ketiga yaitu sweetening agent yang digunakan yaitu sakarin dan essence anggur, digunakan sebagai pengganti gula untuk mengurangi rasa pahit dan juga dipilih karena mudah larut dalam air dan memiliki stabilitas yang baik. Yang keempat yaitu pelarut. Pelarut yang digunakan yaitu Aquades karena Aquades merupakan air hasil penyulingan yang bebas dari zat-zat pengotor sehingga bersifat murni dari laboratorium. Yang kelima yaitu pengawet. Pengawet yang digunakan yaitu natrium benzoat karena dapat menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri, dan natrium sitrat sebagai pengawet dan juga pengatur keasaman. Yang terakhir yaitu pewarna. Pewarna yang digunakan yaitu brilliant violet karena serbuk halus berwarna ungu sehingga cocok dengan rasa dari essence anggur. Sehingga didapatkan formula akhir untuk dry syrup sepadroxil yaitu sepadroxil 125 mg, CMC 1%, sorbitol 30%, natrium benzoat 0,1%, essence anggur 1 tetes, natrium sitrat 2%, brilliant violet 0,01%, serta Aquades ditambahkan sebanyak 60 ml. Mungkin sekian presentasi dari kami.
Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.